Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kubu anti Jokowi semakin berantakan. Bila sebelumnya mereka sudah ditinggalkan salah seorang aktor utamanya, Rizwan Sianipar, kini terjadi konflik sengit antara dua kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Hosiruddin dan Refli Harun. Menjelang dimulainya sidang pengadilan, terjadi baku hantam lewat kata-kata oleh Hosiruddin dan Refli. Sekarang mereka saling serang, terbuka, tanpa tedeng aling-aling. Pertanyaannya simpel. Kalau sesama pejuang saja sudah baku hantam, bagaimana bisa mereka mengalahkan lawan sesungguhnya? Konflik Hosiruddin Refli ini kelihatannya bukan soal beda tujuan. Tujuan mereka sih sama, yang beda adalah cara. Hosiruddin dikenal sebagai advokat yang sejak awal turun tangan langsung di isu-isu konstitusi dan hukum. Gayanya tegas, konfrontatif, tidak segan pasang badan di garis depan. Refli Harun beda lagi. Dia pakar hukum tata negara yang lebih sering muncul lewat analisis di media dan kanal YouTube-nya sendiri. Gayanya lebih tenang, lebih komunikatif, dan lebih terbuka soal pendekatan. Di isu dugaan ijazah Jokowi, keduanya awalnya kompak, sama-sama all in, dukung langkah Roy Suryo dan tim. Tidak ada tanda-tanda perpecahan di awal, semua kelihatan solid. Tapi keadaan berubah begitu ada langkah yang membuat mereka tak lagi berjalan atas satu komando. Titik apinya ada di satu pertemuan. Roy Dr. Tifa bersama Refli Harun bertemu dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asyidiki. Ahmad Hosiruddin menuding Refli Harun secara sepihak membawa Roy dan Dr. Tifa menemui Jimli untuk mengupayakan jalur mediasi atau penyelesaian damai restoratif justice dengan pihak Jokowi. Hosiruddin menilai langkah mediasi ini dilakukan tanpa persetujuan dari seluruh tim hukum. Dia menganggap kelakuan Refli mencederai semangat awal tim yang ingin menguji keaslian ijazah tersebut secara terbuka melalui proses pembuktian di pengadilan. Menurut Hosiruddin, langkah sebesar itu harusnya dibahas bareng-bareng dulu, bukan diputuskan sepihak. Bahkan Hosiruddin belak-belakan bertanya, siapa yang memberi mandat kepada Refli dan orang-orang yang hadir di pertemuan itu? Hosiruddin bahkan mengatakan sejak awal dia sudah punya sejumlah catatan soal peran Refli dalam perjuangan ini. Dia menduga Refli memang ingin menyelesaikan masalah lewat jalur non-litigasi alias di luar jalur pengadilan. Menurut Hosiruddin, langkah itu jauh berbeda dari semangat awal perjuangan mereka. Dia ingin kasus Roy dan Tifa benar-benar diajukan ke pengadilan karena dia sepenuhnya percaya ijazah Jokowi palsu. Dari sinilah dugaan bobroknya koordinasi internal mulai terbongkar ke publik. Hosiruddin tegas bilang perjuangan hukum itu harusnya tetap di jalur litigasi, titik. Menurutnya langkah di luar jalur hukum berisiko melahirkan tafsir liar di masyarakat. Dia khawatir publik akan menangkap kesan bahwa tim sudah melunak padahal sebelumnya ngotot pasang badan lewat jalur hukum. Refli dan kawan-kawan tentu saja menolak tuduhan Hosiruddin. Refli Harun menolak menyebut situasi ini sebagai perpecahan internal dan menganggapnya hanya sebagai perbedaan strategi hukum. Menurut Refli, komunikasi dengan Jimli ataupun berbagai pihak lain adalah wajar dalam dinamika bernegara. Itu sama sekali bukan pengkhianatan. Refli menolak keras kalau dialog langsung diartikan sebagai bentuk kompromi dengan pihak lawan. Refli bahkan membantah tegas anggapan kalau pertemuan itu tujuannya buat berdamai dengan mantan Presiden Jokowi. Refli bilang yang dia lakukan cuma minta pandangan dari tokoh hukum senior. Sesimpel itu katanya. Roy pun akhirnya turun tangan mengklarifikasi soal tujuan asli pertemuan itu. Roy bilang obrolan dengan Jimli waktu itu lebih ke arah kemungkinan deponering. Deponering sendiri adalah kewenangan Jaksa Agung buat mengenyampingkan sebuah perkara demi kepentingan umum. Menurut Roy, ide soal deponering justru muncul langsung dari Jimli sendiri di diskusi itu. Roy juga menegaskan, usulan itu akhirnya tidak dilanjutkan oleh timnya. Tapi klarifikasi ini tidak cukup mematikan polemik yang sudah terlanjur menyebar kemana-mana. Perpecahan jelas tidak terhindarkan. Hosiruddin sendiri melontarkan beberapa tuduhan lain. Dia menuduh Refli memasukkan nama-nama baru ke tim hukum tanpa pemberitahuan. Dia bahkan menganggap dia merasa dia sekarang dihalangi dalam mendampingi Roy. Saya sendiri melihat keretakan kedua kubu ini akan terus melebar karena keduanya mewakili dua pendekatan berbeda. Kelompok Hosiruddin memilih pendekatan yang lebih konfrontatif. Dia percaya pemerintah telah melakukan pelanggaran dan karena itu perlawanan harus total, tidak ada kompromi.
Karena itu satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah maju ke pengadilan. Di pihak lain, Refli mewakili pendekatan litigasi yang lebih pragmatis. Dia memilih langkah hukum yang membuka kemungkinan penyelesaian tertentu bila menguntungkan posisi hukum klien. Jadi mengambil jalan mediasi tanpa konfrontasi di pengadilan adalah jalan yang bisa ditempuh kalau itu memang menguntungkan klien. Perlu dicatat, itu bukan berarti salah satu benar dan yang lain salah. Ini adalah dua pendekatan hukum berbeda yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh perbedaan karakter keduanya. Hozinuddin dikenal sebagai aktivis, pengacara gerakan, sering menggunakan bahasa ideologis, dan menempatkan perkara sebagai bagian dari perjuangan politik. Sementara Refli, sebaliknya, dia adalah akademisi hukum tata negara, cenderung menggunakan argumentasi legal, dan lebih berhati-hati terhadap risiko hukum. Saya menduga Refli cenderung khawatir bahwa Roy akan kalah dalam pengadilan, dan karena itu masih berupaya mencari langkah-langkah non-litigasi. Secara psikologis, perbedaan kedua kuasa hukum ini tentu mempengaruhi peluang kemenangan Roy. Sebuah tim hukum akan terlibat lebih kuat apabila memiliki satu suara, memiliki juru bicara yang jelas, dan memiliki strategi yang konsisten. Kalau baik Hozinuddin dan Refli tetap menjadi kuasa hukum Roy, tapi malah saling mengkritik di depan publik, wajar bila publik bertanya, sebenarnya siapa sih yang mengendalikan perkara ini? Itu bukan situasi yang ideal bagi klien. Saat ini Roy tampaknya masih bingung mengambil sikap. Simpelnya ada beberapa kemungkinan yang sama-sama masuk akal. Kemungkinan pertama, Roy mempertahankan keduanya dan meminta mereka berdamai. Ini sering terjadi karena klien biasanya ingin mempertahankan sebanyak mungkin sumber daya hukum. Kemungkinan kedua, Roy secara bertahap lebih mengandalkan salah satu kubu sebagai pengendali strategi, sementara yang lain menjadi kurang aktif. Kemungkinan ketiga, salah satu advokat memilih mengundurkan diri sendiri karena merasa sudah tidak sejalan dengan arah pembelaan. Saat ini saya belum melihat bukti yang cukup untuk memastikan mana yang akan terjadi. Bagaimanapun, nampaknya sebuah kesimpulan akhir memang tak terhindarkan. Saya rasa Hozinuddin dan Refli tidak mungkin bersekutu. Karena itu Roy harus segera mengambil keputusan. Mempertahankan keduanya hanya akan mempersulit Roy di pengadilan nanti. Baik Hozinuddin dan Refli sama-sama ingin menyelamatkan Roy. Mungkin tak bisa untuk membebaskan Roy sama sekali, tapi bisa saja untuk meringankan tingkat hukuman yang diberikan. Bukti-bukti yang memberatkan Roy sudah terlampau banyak. Karena itu, kecakapan kuasa hukum membela Roy bisa menjadi faktor yang sangat menentukan. Mudah-mudahan kebenaran bisa menemukan jalan. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat Indonesia bisa selamat.